Tolong buka bukunya semuanya. Kita masih belajar tentang kemarin tentang apa? Bab berapa? Bab 4, yaitu etika menggunakan internet. Hari ini kita akan belajar tentang etika penggunaan internet, terutama penyebaran berita hoax. Ada yang tahu berita hoax itu apa? Ketika mendapatkan berita atau informasi baru, sebaiknya perlu memilih dan mencari kebenarannya terlebih dahulu. Jangan mudah terpengaruh dan terprovokasi. Menurut Kominfo, ada 8.000 situs di Indonesia yang terdeteksi sebagai situs penyebaran informasi palsu. Maka dari itu harus lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan internet. Ancaman hukuman penyebaran berita hoax tercantum dalam UU ITE nomor 19 tahun 2016 pasal 28 ayat 1 tentang larangan penyebaran berita bohong atau hoax. Menyebarkan ancaman kekerasan serta menyebarkan ujaran kebencian. Itu ada undang-undangnya. Oleh karena itu, kalian sebagai pelajar harus berhati-hati. Jangan mudah terprovokasi nyebarke berita yang belum tentu kebenarannya. Ada materi pembelajaran yang ada di halaman 86, coba dilihat. Di era digital ini, semakin maraknya penyebaran berita atau informasi palsu, banyak masyarakat awam yang mudah terpengaruh oleh berita yang mereka terima tanpa mencari tahu terlebih dahulu apakah berita yang tersebar itu benar atau tidak. Nah, oleh sebab itu coba kamu pindai kode QR di samping tentang cara mengenali berita hoax. Kalian harus tahu mengenali apakah berita itu benar atau salah. Itu ada, kamu barcode, kemudian videonya kamu lihat, dan ada pertanyaan yang harus kamu kerjakan. Pertanyaan pertama, berdasarkan gambar atau video di samping, informasi apa yang disampaikan? Nanti setelah kamu melihat videonya, jawab pertanyaan itu. Oh, ternyata tentang ini, itu ya. Yang nomor 2, mengapa penyebaran berita hoax dapat terjadi? Kenapa kok berita hoax itu dapat terjadi? Nomor 3, bagaimana cara mengatasi penyebaran berita hoax? Oke? Paham maksudnya? Hari ini berarti kamu lihat video pembelajaran. Setelah itu kamu jawab 3 pertanyaan di sini di bukunya. Oke, paham? Oke, terima kasih. Bisa dibuka enggak? Itu ya beritanya ya? Oke, bisa. Bisa enggak, no? Belum bisa. Sudah bisa dilihat? Belum, Bu. Oh, ini sudah bisa ya, no? Ya. Sudah bisa. Bisa gabung aja nggak apa-apa. Bisa dilihat, Le? Bisa. Ya. 4.3b. Ini apa nih? Ini gimana?
Langsung di spin. Spin it. Oh, nomor 22. Siapa? Ripai. Oke, Mas Ripai, silakan diambil punyamu. Oke, nomor 2-nya. Oke. Nah, nomor 3. Kamu buka halaman 87. Ada tugas berbasis proyek. Sudah melihat semuanya? Upaya mencegah penyebaran berita hoax. Nanti kita akan membuat upaya mencegah penyebaran berita hoax. Berita hoax atau informasi palsu adalah sudah tersebar kemana-mana. Banyak kalangan yang terkena dampak penyebaran berita hoax, terutama kalangan orang tua dan lansia. Para orang tua dan lansia mungkin masih awam tentang penggunaan internet dan berita yang dari internet. Berbeda dengan kalangan anak muda yang sudah memahami dan memiliki rasa ingin tahu dengan mencari terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Untuk mencegah penyebaran berita hoax tersebut, pada tugas kali ini kalian akan membuat presentasi terkait dampak berita hoax dan cara penyebaran berita hoax. Berarti gawe apa? Presentasi. Topiknya membuat presentasi terkait berita hoax dan cara pencegahannya. Nanti di dalamnya harus ada tujuannya. Pertama, memahami dampak penyebaran berita hoax. Yang kedua, menganalisis berita hoax yang tersebar di lingkungan sekitar. Kemudian, kamu harus mencari cara mencegah penyebaran berita hoax. Nanti kamu membuatnya di Canva atau di PowerPoint. Hari ini tugasmu adalah membuat draftnya. Draft yang isinya slide-slide yang akan kamu tulis di PowerPoint-nya, di presentasinya. Dan Bumi harapkan pekerjaanmu itu real dari kamu, tulisan tangan kamu. Jadi nanti yang kamu tuliskan di draft sama dengan yang kamu kumpulkan menjadi nilai tugas kamu. Makanya hari ini kamu buat draftnya. Kalian ada HP bisa mencari informasinya di internet. Kemudian dikumpulkan dan menjadi draft kamu dalam membuat presentasi. Nanti minimal 10 slide. Jadi ora mung 1 apa 2 slide, minimal 10 slide.